Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menyiapkan hati. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Agungkan Dia yang turun dari surga, mengambil rupa seorang hamba yang merelakan melepaskan kealahannya untuk menjadi manusia, sehingga Bapa mengaruniai nama di atas segala nama. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini. Karena cinta-Mu, kami ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Roh Kudus. Hati kami merespon panggilan-Mu. Merespon panggilan ilahi. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Ketika kami masih bisa bangun pada pagi hari ini. Ketika kami masih bisa menyembah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ketika bangsa Israel dipelihara Tuhan,
surga, menaburkan roti mana bagi mereka. Sebagian jatuh di tanah, di atas rumput. Yang bangsa Israel harus lakukan, mereka harus berlutut terlebih dahulu untuk mengumpulkan makanan bagi mereka. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini, mencari terlebih dahulu hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Alkitab berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke atasmu. Dan ketika Petrus, seorang nelayan, bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, ikutlah aku. Petrus meninggalkan semua ikan-ikannya. Petrus meninggalkan semua berkat-berkatnya. Ia ikut Tuhan. Ia melepaskan apa yang menjadi bagiannya. Ia melepaskan apa yang sudah ia dapatkan. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, kata perempuan itu. Tapi Yesus berkata, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. Tapi aku menyembah apa yang aku kenal. Barang siapa makan dari tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum dari air yang aku berikan, yang ada padaku, ia tidak akan haus lagi. Perjumpaan wanita Samaria itu kepada Tuhan Yesus membuat wanita Samaria itu mengalami terobosan. Merubah segalanya. Yesus gak peduli dengan dosa wanita Samaria itu. Yesus hanya peduli pada jiwanya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau gak peduli dengan dosa-dosa kami. Engkau gak peduli Tuhan dengan masa lalu kami. Ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena cinta-Mu Tuhan.
Mungkin di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, di dalam posisi wanita Samaria, atau bahkan mungkin dalam posisi Petrus. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Tuhan. Ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami masih bisa merasakan atmosfer kasih. Itu semua karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau. Tuhan, bawa kami, Tuhan, ke tempat di mana Tuhan beristirahat. Rendam kami, Tuhan, dengan kasih-Mu. Rendam kami, Tuhan, dengan cinta-Mu. Yes. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sakit tenggorokan. Saya menangkap itu. Bapak Ibu bisa pegang bagian yang sakit dan imani. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, tenggorokanku sudah sembuh. Tenggorokanku pulih. Engkau begitu nyata, Tuhan. Engkau begitu hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mendapatkan gambaran gunung yang indah sekali, yang penuh dengan bunga-bunga. Beberapa sisi bangunan, beberapa sisi gunung itu ditutupi oleh salju. Inilah pesannya. Siapa yang dapat masuk
ke kemah sucimu? Siapakah yang dapat naik ke gunung kudusmu? Merekalah yang berlaku setia pada sumpahnya, walaupun rugi. Mereka yang berpegang pada kesetiaan, mereka yang berbuah walaupun rugi. Kami memandang pada salib Kristus dan tersungkur di bawah kaki-Mu. Disanalah kami mengingat akan karya-Mu, Tuhan. Menyelamatkan kami, menyelamatkan umat manusia. Dari semula, manusia diciptakan sebagai makhluk daging, tetapi memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam dunia materi maupun dunia roh. Mereka dapat bergaul dengan Allah yang bersifat roh. Namun setelah dosa pertama terjadi, hubungan dengan alam roh terputus. Hanya dengan persembahan darah binatang, mereka berkenan untuk menghadap kepada Allah. Sejak itu, daging manusia terjual di bawah kuasa dosa. Terbentuklah tabiat-tabiat yang sifatnya demi kepentingan daging saja. Yesus Kristus, Adam yang terakhir, menambahkan kepada sifat tubuh alamiah yang berasal dari Adam pertama dengan tubuh rohaniah, dengan memberikan roh yang menghidupkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sejak semula manusia memiliki indera roh dan indera jasmani. Seperti halnya indera di alam jasmani, panca indera, yang juga bekerja di alam roh, melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba hal-hal di alam roh.
Sejak hubungan manusia dengan Tuhan terputus, panca indera rohaninya mengalami kemunduran karena tak terpakai lagi. Pagi hari ini, Roh Kudus menghidupkan kembali panca indera manusia baru Bapak, Ibu, dan saya di alam roh. Pada pagi hari ini, rohnya tercurah, hendak kembali menghidupkan panca indera rohani Bapak, Ibu, dan saya. Yang mau, hanya yang mau saja. Imani dan pegang dada Bapak, Ibu. Izinkan saya berdoa. Tuhan yang besar, Bapa yang pengasih, Roh Kudus yang lembut, pada pagi hari ini kami menerima urapan Roh-Mu, curahan roh yang baru, yang kembali mengaktifkan kelima panca indera roh kami, agar kami dapat melihat-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengar, mengecap karunia-karunia surgawi, merasakan hadirat-Mu. Sulit melihat kekurangan orang lain, hanya memandang kepada Kristus. Mata roh yang terbuka dan telinga roh yang peka. Jika pada saat ini telinga Bapak Ibu mulai panas, mulai mendengar dengungan, katakan, Tuhan, jika ini dari Tuhan, maka terjadilah. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan jadilah perempuan. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Daging yang terpisahkan, rusuk yang terpisahkan, Tuhan kembalikan menjadi satu utuh.
terlebih lagi roh Bapak Ibu yang berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengingininya dengan sangat. Bukan tanpa alasan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Bapa, saat kami hampiri hadirat-Mu dengan membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kami naikkan, sembah kami berikan. Bagi-Mu Allah yang bermahkotakan kemuliaan dan berjubahkan keagungan. Engkau yang menatang langit dengan kuat kuasa tangan-Mu, Tuhan. Dan yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kaki-Mu. Tuhan, setelah kami kembali kepadamu, daging kami ikut disalibkan bersama-sama dengan Engkau. Bersama-sama dengan-Mu, Tuhan. Kami sama-sama dikuburkan bersama-sama dengan-Mu. Dan kami kembali dibangkitkan di dalam-Mu melalui baptisan kelahiran baru. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Dan kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
barang siapa yang lahir dari daging adalah daging, dan barang siapa yang lahir dari roh adalah roh. Tuhan, kami mengakui salib-Mu sebagai tempat penyalipan kami. Dan kami sudah mati terhadap diri kami yang lama, yang terjual di bawah sistem dunia. Tuhan, kuatkanlah hati kami, agar kami diberi kesanggupan untuk memikul salib kami masing-masing. Sebab kami yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami. Salib pertama untuk menebus dosa kami, maut dan kematian. Salib kedua ini untuk mengingatkan kami terus-menerus bahwa kami hidup. Yang kami diami saat ini tidak lagi bebas seperti dahulu, tetapi selalu mengikuti jejak-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, salib-Mu menceraikan kami dari dunia, segala sistem dan kuasa di dalamnya. Tetapi salib yang ada pada kami adalah untuk memisahkan kuasa daging dari roh kami. Pengakuan akan salib-Mu, Tuhan, sebagai perwakilan dari penyalipan atas diri kami, kehendak kami, emosi kami, dan pikiran kami, serta tabiat-tabiatnya. Salib-Mu, Tuhan, pernyataan secara hukum bahwa kami telah mati terhadap dunia ini. Ajari kami, Tuhan, untuk memikul salib kami masing-masing sebagai tindakan mematikan semua perbuatan daging, baik yang berdosa maupun yang natural, sampai sama matinya secara realita, betul-betul mati seperti diri-Mu, Tuhan, saat tergantung di kayu salib. Kami mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus, dan dengan pengakuan dengan mulut kami bahwa kami telah dikubur melalui baptisan air. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa memikul salib sendiri adalah tindakan sehari-hari. Tindakan terus-menerus memeriksa keinginan hati kita. Apakah tiap dorongan yang untuk berbuat sesuatu berasal dari Roh Kudus atau dari keinginan daging sendiri? Roma 6 ayat 3 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan
dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka Bapak, Ibu, dan saya juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebab kita sadar bahwa kita telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya kita hidup untuk Allah. Kita telah disalibkan dengan Kristus, namun hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi kita sendiri yang hidup. Di dalam tubuh ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita renungkan bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita renungkan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu kemarin, penyertaan Roh Kudus kepada Bapak Ibu, cinta kasih-Nya, kelembutannya, jangan takut Ibu. Jangan takut. Bukankah burung pipit yang seharga 2 dinar Tuhan pelihara? Terlebih lagi dirimu. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Ucapkan syukur kepadanya. Janganlah kamu khawatir, Ibu. Jangan khawatir.
Bukankah bunga bakung di taman Tuhan dandani begitu indahnya? Bahkan lebih indah dari jubah Salomo. Demikianlah Tuhan mendandanimu. Jangan engkau khawatir, Ibu Li. Bukankah kita telah mati bersama-sama dengan Yesus dan telah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus? Janganlah khawatir, Ibu Rahel. Tuhan mencintaimu. Siapa yang haus pada pagi hari ini? Ia akan mendapat kelegaan. Yang lapar dikenyangkan. Izinkan Roh Kudus memeluk Ibu Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Akui Dia sebagai mamahmu. Akui Roh Kudus sebagai ibumu. Katakan, Roh Kudus, aku mengakui Engkau sebagai mamahku, sebagai ibuku. Peluk aku, Roh Kudus, pada pagi hari ini. Ya, yes, terus mengalir, terus. Rasakan kehangatannya. Rasakan cinta seorang mama hadir. Ya, terus mengalir. Terus rasakan kehadirannya. Janganlah ibu khawatir, karena yang menjadi suamimu adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yesus namanya. Teruslah berpegang, Ibu Moni. Teruslah berpegang pada tangan Tuhan. Andalkan Dia. Karena Dia satu-satunya yang bisa diandalkan. Teguhkan hatimu, Pak. Teguhkan hatimu. Kuatkan jalanmu, Eli. Berjalanlah dalam terang kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang berkenan di hatinya. Bapa mengumpulkan anak-anak yang dikasihinya.
mengajaknya bermain. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini yang tidak pernah merasakan kasih seorang Bapak. Izinkan Allah Bapa hadir dalam hidupmu. Izinkan Allah Bapa masuk dalam hatimu. Izinkan Allah Bapa memelukmu. Ya. Ketika yang terang itu hadir, yang gelap itu akan tersingkir. Seberapapun kotor diri kita, Dia mau mati buat kita. Dia rela melepaskan kealahannya, mengambil rupa seperti hamba, turun ke dunia untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya dari dosa. Hidup yang Bapak, Ibu, dan saya hidupi secara jasmani saat ini adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, mereka harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Dia, Yesus Kristus. Ketika ibu berjalan sendiri, ketika itu hari mulai petang, Tuhan ada di sana. Sembah Dia, berpegang pada tangannya. Tangannya begitu kuat. Ya, janganlah khawatir. Tuhan cinta ibu. Sebelum ibu dilahirkan, Tuhan sudah melihat hatimu. Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah. Tuhan, Engkau layakkan kami menghampirimu,
untuk dapat melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, sembah kami berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan telah tebus kami dari dosa. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kasih-Mu mengalir. Ya. Pada pagi hari ini kasih-Mu terus mengalir dan masih mengalir. Dan akan selalu mengalir. Memulihkan hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu. Engkau yang selamatkan hidup kami. Pada saat ini, kami telah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kami orang merdeka. Tuhan, kami sayang Tuhan. Katakan Bapak Ibu, katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Tuhan sayang saya. Tuhan cinta saya. Diri saya berharga. Karena Tuhan sayang saya. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Engkau hidup. Engkau Tuhan yang hidup. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami sampai Engkau menjemput kami pulang. Ranamaya rasikini takaramaya rasu. Tataramaya rasikini takaramaya rasu. Namaya rasu. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan kami pada pagi hari ini. Semua karena cinta-Mu. Semua karena anugerah. Ya. Ya, terus mengalir. Terus berendam Bapak Ibu dalam kasih-Nya. Nikmati cintanya mengalir, merendam Bapak Ibu.
surga turunlah, surga datanglah. Surga datanglah. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Sembah Dia. Jangan lupakan sedikit pun kebaikannya. Jangan lupakan sedikit pun kebaikannya. Tuhan, kami bersyukur. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Kami menyembah Allah yang hidup. Mari Tuhan Yesus. Mari kita jalani sepanjang hari ini bersama-sama. Kita jalani sepanjang minggu ini bersama-sama. Kita awali minggu ini dengan kasih. Dan kita selesaikan minggu ini dengan kasih. Bertahtalah Tuhan dalam hati kami. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami. Buatlah dirimu nyaman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk cintamu. Kami sudah menerima semuanya itu dalam kasih, cinta, dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Amin.